Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2939. Di bawah api langit, ia bersiul pergi. Dalam sekejap, ia langsung menyelimuti mayat itu. Wus! Dalam sekejap, mayat itu terbakar. Tetapi sampai saat itu padam, mayat itu memiliki senyum di wajahnya. Senyum itu tidak lembut, tetapi sangat menyeramkan. Iblis kuno bangkit. Pada saat ini, suara lain datang dari kedalaman. Lin Yan bergerak dan langsung menuju ke kedalaman. Saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan, tetapi Lin Yan akhirnya mencapai kedalaman itu. Di sini, energi iblis bertahan, dan napasnya luar biasa. Di sekelilingnya, ada kekuatan yang menakutkan, yang membuat orang takut dan hanya bisa mundur. Lin Yan ada di sini, matanya membeku. Klang! Pedang Tianxuan bergerak dan menunjuk ke suatu tempat dalam sekejap. Ada dinding batu. Namun, ada rune yang sangat tua di dinding batu. Melihat rune ini, bahkan Lin Yan tercengang. Rune iblis. Rune ini sangat kuat dalam energi iblis. Crash! Di sisi lain, suara rantai terdengar, menyebabkan Lin Yan menatap keluar. Di bawah tatapan surga, ia melihat dengan jelas bahwa rantai itu terbuat dari harta surga dan bumi, dan rune di atasnya mungkin berasal dari reinkarnasi yang kuat. Dan yang terkunci adalah iblis kuno. Wus! Iblis kuno itu membuka matanya dan menatap Lin Yan. Setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar masuk ke sini. Iblis kuno itu berbicara, suaranya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak berujung. Hanya satu suara saja sudah cukup untuk membuat kaisar manapun gemetar. Kekuatan iblis kuno itu menghancurkan jiwa orang-orang, dan bahkan hati orang-orang yang lebih kacau. Tapi Lin Yan masih berdiri di sana, tidak takut sama sekali. Iblis kuno itu terkejut dan sedikit tidak percaya. Ia ingin melangkah maju dan menarik rantai itu, dan serangkaian suara renyah terdengar. Raungan. Suara semacam ini sepertinya mengkhawatirkan suatu keberadaan, dan raungan langsung terdengar. Di bawah raungan itu, iblis kuno itu mendengus dingin, tetapi ia tidak berani melihatnya lagi. Binatang macam apa suara itu tadi? Ada suara naga kuno, tetapi juga napas kunpang. Bahkan Lin Yan tidak bisa mengatakannya. Namun, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Ia tak berani, dan setelah suara itu jatuh, ia tak kunjung datang. Mata Lin Yan terfokus, selalu waspada, seraya menatap rune sihir itu. Pedang Tianxuan pun terarah ke rune itu. Bas! Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu segera duduk bersila dan mulai memahami. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu memahami rune sihir. Kau hanya manusia, dan kau ingin memahami rune iblisku. Iblis kuno itu mencibir. Namun, ia tak menggunakan napasnya lagi. Ia jelas sedikit takut pada manusia binatang yang meraung tadi. Bas! Namun, tepat saat kata-katanya jatuh, 8 matahari jiwa muncul di benak Lin Yan, menunjukkan keagungannya. Akhirnya, rune sihir itu sepenuhnya dipahaminya, lalu dipadatkannya. Meskipun tak ada energi iblis, rune-rune itu tetap konsisten. Wow, rune sihir itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Ini mengejutkan kultivator iblis kuno itu. Kau benar-benar memahaminya. Ini sungguh mustahil. Seorang kultivator manusia berhasil memahami rune tertinggi dari klan iblis kunonya. Tak seorang pun percaya. Ketika rune ajaib itu dipahami, sebuah pintu masuk pun terbentuk. Ternyata itu adalah sebuah gua. Wus! Tanpa ragu sedikit pun, pedang Tianxuan langsung masuk ke dalamnya. Lin Yan berkonsentrasi dan segera mengikutinya. Begitu kau memasukinya, kau akan mati. Klan iblis kuno itu bergumam, lalu menutup matanya dan kembali terdiam. Ia tak tahu sudah berapa lama ia berada di sini. Ia sudah lama berada di sini. Aku lupa waktu. Di dalam gua itu gelap. Namun, cahaya yang dipancarkan pedang Tianxuan menerangi sekelilingnya. Energi iblis yang begitu kuat. Berada di dalamnya, bahkan Lin Yan pun merasa tegang. Energi iblis di sini melonjak hingga batas tertentu. Bahkan banyak energi iblis yang berdatangan dengan ganas ke arahnya, mencoba memasuki tubuhnya. Apa isinya? Lin Yan terkejut. Ada cahaya redup di dalamnya. Ketika Lin Yan masuk, ia terkejut. Ini sebenarnya mayat. Hanya tulang belulangnya saja. Ia tampak seperti manusia. Namun, ia memancarkan energi iblis yang kuat. Itu hanyalah kerangka mayat, tetapi diselimuti energi iblis. Bung! Pada saat ini, pedang Tianxuan berdengung dan menunjuk ke sebuah benda besi di tanah.
Benda besi ini seharusnya merupakan bagian dari pedang Tianxuan. Bahkan Lin Yan tidak tahu mengapa benda besi ini ada di sini. Ia mengambilnya, dan tiba-tiba benda besi itu memancarkan cahaya, dan karat di atasnya langsung menghilang, menyatu sepenuhnya dengan pedang Tianxuan. Dalam sekejap, garis-garis kuno pada pedang Tianxuan bertambah lagi. Namun, pada saat ini, pedang Tianxuan terdiam. Tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan lembaran besi. Lin Yan memasukkannya kembali ke dalam liontin giok penyimpanan. Bahkan Lin Yan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang Tianxuan untuk menyatu dengan lembaran besi. Namun, Lin Yan dapat merasakan bahwa ketika fusi selesai, kekuatan pedang Tianxuan pasti akan meningkat pesat. Inilah pertumbuhan sejati dari roh pedang. Berada di sini, Lin Yan selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasinya, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena dia menemukan benda-benda di pedang itu, dia siap untuk pergi. Kebangkitan iblis kuno. Namun, tepat ketika Lin Yan hendak pergi, sebuah suara bergema di dalam gua. Ini membuat Lin Yan sedikit mengernyit, lalu berbalik dan melihat kerangka mayat. Suara itu sebenarnya berasal dari kerangka mayat. Namun, kerangka mayat itu tidak bergerak sama sekali. Kebangkitan iblis kuno. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Lin Yan mundur selangkah. Tempat ini terlalu misterius. Apa asal-usul mayat ini? Entah sudah berapa tahun ia mati. Pikiranku hancur berkeping-keping, tapi suara itu masih bergema. Wus! Lin Yan bergerak dan segera pergi. Klan Lin. Namun, saat itu juga, suaranya berubah, membuat Lin Yan berhenti. Klan Lin. Dua kata itu bergema di sini. Kemudian, semuanya hening. Energi iblis tak bisa ditembus. Kau adalah anggota klan Lin. Saat itu, suara itu terdengar lagi. Lin Yan menatap mayat itu lagi, tekadnya telah musnah, tapi masih ada persepsi. Iblis kuno tak bisa dihancurkan. Suara mayat itu kembali terdengar. Siapa kau? Rahasia apa yang kau ketahui tentang klan Linku? Tanya Lin Yan. Aku ingin membunuhmu. Mayat itu sangat bersemangat, bahkan sangat marah, dan niat membunuhnya semakin kuat. Ia ingin mengumpulkan kekuatan untuk datang, tapi langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, tulang-tulangnya berubah menjadi abu dan menghilang. Lin Yan tercengang. Semua yang ada di sini benar-benar terlalu misterius. Ia bergerak dan meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Ketika ia keluar dari gua, iblis kuno yang terkunci itu sangat terkejut. Ia keluar. Bagaimana mungkin? Begitu kau memasukinya, kau akan mati, dan tak ada harapan. Klan Lin, pasti klan Lin sialan. Melihat sosok Lin Yan yang pergi, kultivator iblis kuno itu dipenuhi niat membunuh, tetapi sayangnya, raungan itu menekan segalanya dan memaksanya untuk tetap di tempatnya. Jika orang-orang klan Lin keluar lagi, akankah klan iblis kunoku dihancurkan oleh kebencian lagi di kehidupan ini? Kultivator iblis kuno itu bergumam, merasa enggan.